Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, gimana kabarnya pada hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu diberikan nikmat yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan kenikmatannya, selalu senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa beraktivitas setiap hari untuk menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Oke, di sini selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kali ini saya Mita Fitria akan mencoba untuk mengajak teman-teman semua mengetahui isi dan salah satu isi materi dari buku The Great Power of Mother. Nah teman-teman, dari dalam buku ini ada satu judul yang akan saya bahas dan juga akan saya ajak teman-teman semua untuk bisa mengetahui isi dari salah satu judul tersebut. Nah, salah satu dari isi buku ini adalah The Great Power of Doa. Jadi, buku ini merupakan buku yang ditulis oleh penulis bestseller buku Zero to Hero, yaitu Solihin Abu Izzuddin dan Dewi Astuti. Dan teman-teman semua, ini adalah buku yang diberikan oleh Eta Saidi Lampung kepada saya sebagai reward dari ibadah yaumiyah yang saya kerjakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Eta Saidi Lampung. Alhamdulillah bukunya sangat-sangat bermanfaat dan isinya sangat-sangat bagus untuk dijadikan bahan bacaan. Nah, buku ini seperti yang saya katakan pada sebelumnya, sesuai dengan judulnya juga, The Great Power of Mother. Jadi, kekuatan dari seorang ibu. Nah, di dalam buku ini ada subbab atau judul yang namanya The Great Power of Doa. Nah, jadi teman-teman, kita tahu bahwasanya doa itu sangat kuat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan doamu. Dan dalam hadis riwayat Tirmizi mengatakan bahwa mintalah kepada Allah karena Allah senang jika dimintai permohonan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa doa itu sangat-sangat memiliki kekuatan yang dahsyat. Jadi ada suatu cerita, benar-benar cerita kisah nyata dari imam besar kita, yaitu Imam Bukhari, di mana saat berada di Mekah sekitar pada awal tahun, pada akhir abad 2 Hijriah, saat berada di Mekah, itu Imam Bukhari sempat mengalami kebutaan. Tapi Imam Bukhari sembuh karena apa? Karena berkat doa dari ibunya. Jadi pada suatu malam, ibu dari Imam Bukhari ini dimimpikan atau didatangi oleh seorang malaikat. Kemudian ia bermimpi di dalam mimpinya bahwa ia melihat Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepadanya bahwa sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu berkat doamu yang banyak. Maka ya benar, Imam Bukhari memisahkan bahwa benar pagi-paginya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan mataku. Subhanallah, luar biasa ya teman-teman. Begitu dahsyatnya doa seorang ibu sehingga bisa menyembuhkan kebutaan dari seorang anak. Lanjut, dari kisah nyata tersebut kita tahu bahwasanya
Ternyata doa itu benar-benar kuat, apalagi ditambah doa seorang ibu. Dari ayat Quran surat Al-Mu'min tadi yang mengatakan bahwa berdoalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan doamu. Jadi teman-teman, ayat ini benar-benar merupakan suatu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk berdoa kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa setiap hambanya, dan Allah akan menerima permohonan dan juga permintaan dari setiap hambanya yang berdoa kepadanya. Dan arti yang selanjutnya adalah dari Quran surat Al-Mu'min ayat 60 ini, yaitu Allah berfirman dengan arti, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah aku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan sangat menghinakan. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Nah, itu mengapa Allah Subhanahu wa taala juga melarang keras umatnya ketika umatnya tidak mau berdoa dan meminta kepadanya. Jadi Allah sangat marah kepada kita jika kita tidak pernah berdoa, jika kita tidak pernah memohon atau meminta pertolongan dan juga memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menganggap kita sombong jika kita tidak mau berdoa kepadanya. Nah, teman-teman, ketika suatu doa digabungkan dengan birrul walidain, dengan doa seorang ibu, maka kekuatannya sangat-sangat besar. Tuh. Dari hadis riwayat Muslim berkata bahwa jika anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, jadi teman-teman, dari hadis riwayat tersebut ada kata-kata doa di sana, doa dari seorang anak soleh kepada kedua orang tuanya. Jadi tidak hanya doa orang tua saja yang begitu besar kekuatannya kepada anaknya, tetapi juga doa seorang anak kepada kedua orang tuanya juga memiliki kekuatan yang sangat besar. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat dahsyat doa. Nah teman-teman, kita tahu ya bahwasanya doa itu sangat banyak manfaatnya dan juga doa itu sangat kuat. Jadi salah satu manfaat dahsyat doa adalah yang pertama mempererat tali silaturahim, di mana dari hadis riwayat Muslim yang sebelumnya saya katakan, yaitu doa seorang anak lebih besar, dan juga tidak hanya doa seorang anak kepada kedua orang tuanya saja, tetapi doa orang tua kepada anaknya. Karena selain doa memiliki kekuatan, doa juga dapat mempererat tali silaturahim. Kemudian yang kedua adalah doa merupakan the best gun, atau doa merupakan senjata terbaik umat muslim. Jadi teman-teman, senjata terbaik kita sebagai seorang muslim bukanlah pedang, bukanlah pisau, atau bukanlah benda-benda tajam lainnya, melainkan senjata terkuat kita sebagai seorang muslim adalah doa. Jadi ketika kita berada di titik terendah, ketika kita merasa kita tidak bisa apa-apa, kita tidak mempunyai senjata apa-apa, senjata kita sebagai seorang muslim adalah doa. Itu adalah senjata yang paling kuat. Dengan modal doa juga dan juga dengan modal ridho dari kedua orang tua, insya Allah segala masalah yang kita hadapi, segala hal-hal yang kita hadapi itu bisa terselesaikan. Kemudian yang selanjutnya manfaat doa adalah penangkis bala dan juga musibah. Jadi teman-teman ketika teman-teman merasa susah, kemudian ketika teman-teman merasa menghadapi suatu masalah, merasa takut, merasa rezekinya seret, atau lain sebagainya, maka berdoalah. Insya Allah dengan doa tersebut, maka dapat menangkis bala dan juga dapat menghindari musibah yang teman-teman alami dan teman-teman rasakan. Oke, teman-teman. Jadi selanjutnya itu tadi adalah manfaat dahsyat doa. Dan yang selanjutnya adalah kekuatan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa 3 orang yang doanya tidak tertolak adalah doa orang tua, ibu bapak, kemudian doa orang yang dianiaya, dan doa orang yang sedang dalam perjalanan. Nah teman-teman, jadi kekuatan doa orang tua yang pertama ini sangat mustajabah, artinya sangat-sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hadis riwayat Al-Baihaqi tadi. Jadi doa orang tua itu tidak terhalang. Doa orang tua tidak terhalang oleh apapun. Jadi doa orang tua langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua adalah keselamatan. Jadi kekuatan doa orang tua itu selain doa orang tua langsung dikabulkan oleh Allah, doa orang tua juga berfungsi sebagai keselamatan. Al-Hasan pernah berkata bahwa doa kedua orang tua menumbuhkan harta dan anak. Dan Al-Hasan sendiri pernah ditanya, apa yang dimaksud doa orang tua kepada anaknya? Artinya adalah keselamatan. Jadi doa orang tua terhadap anaknya tidak lain adalah sebuah keselamatan untuk anaknya sendiri. Selanjutnya adalah harapan cita-cita. Nah, doa kedua orang tua merupakan harapan dan cita-cita kedua orang tua terhadap anaknya. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74 yang artinya, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami iman atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, kedua orang tua sangatlah memiliki kekuatan di dalam doanya untuk memberikan harapan dan cita-cita kepada anaknya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang memiliki harapan ataupun cita-cita, jangan lupa untuk meminta doa kedua orang tua supaya harapan dan juga cita-cita teman-teman semua terpenuhi. Cuman selanjutnya doa orang tua yang lainnya, manfaat dari doa, kekuatan doa orang tua adalah doa jelek pun dikabulkan. Jadi orang tua memiliki doa untuk anaknya. Jadi jagalah hati kedua orang tua. Jangan sampai orang tua mendoakan kita dengan doa-doa yang jelek karena bisa jadi doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekuatan dahsyat dari doa kedua orang tua itu. Nah, selanjutnya teman-teman, kita semua di sini pasti ingin sukses. Saya, kemudian teman-teman semua itu pasti ingin sukses. Jadi selain usaha dan juga kerja keras yang teman-teman lakukan, itu ada suatu hal yang juga bisa menjadi kunci kesuksesan kita semua, yaitu doa. Dan doa yang paling-paling mustajab adalah doa seorang ibu. Di mana teman-teman ada kisah seorang pemuda di mana pemuda ini memiliki prestasi yang luar biasa. Kemudian pemuda ini memiliki nilai yang sangat bagus di kelasnya sehingga dia bisa lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Nah, ketika dia diberikan penghargaan, maka apa yang diucapkan oleh pemuda tersebut? Yang diucapkan oleh pemuda tersebut adalah dia meminta kepada ibunya supaya didoakan. Perbanyaklah doa untukku, wahai bunda, katanya. Lalu ibunya pun berkata, ya Tuhanku, jadikanlah anakku termasuk orang-orang yang makbul. Lantas si pemuda tersebut merasa sedikit sedikit sedih ya dengan ucapan ibunya tadi. Wahai bunda, mengapa ibunda mendoakan aku menjadi seorang yang makbul? Karena kata makbul di sini itu memiliki predikat yang cukup gitu. Jadi menurut pemuda tersebut makbul itu merupakan kegagalan. Jadi lantas secepat-cepatnya pemuda tersebut langsung menangkas doa sang ibu, lalu mengatakan bahwa, ya Allah, kabulkanlah doa ibuku sesuai niat yang ada dalam hatinya, bukan sesuai ucapan lisannya. Nah, itu menandakan bahwa perkataan seorang ibu, apapun ucapan yang diucapkan oleh seorang ibu itu teman-teman sangatlah kuat gitu. Jadi begitu tulus doa seorang ibu sehingga baiknya kita selalu meminta doa ibu kita ketika hendak melakukan apapun itu. Kemudian yang selanjutnya, ridallahu fi ridho walidain wa tuqwallahi tuqwal walidain. Jadi ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Jadi teman-teman, supaya kita bisa bahagia, supaya kita bisa sukses di dalam kehidupan kita, maka kita harus meminta ridho kepada orang tua kita, meminta ridho kepada ibu kita khususnya. Janganlah mendoakan keburukan dirimu, anak-anakmu, klien-klienmu, atau harta-hartamu, sebab bisa jadi saat itu cocok dikabulkannya segala permohonan dan terkabul pula doamu. Jadi ketika seorang ibu sudah ridho dengan anaknya dan sudah mendoakan anaknya, maka Allah pun ridho dengan orang tua itu dan Allah akan segera mengabulkan doa dari kedua orang tua itu. Jadi
ada sebuah kisah nih teman-teman dari bagian terhitung orang tua dan untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi pada suatu kisah di sini ada kisah Juraij, ahli ibadah yang terkena fitnah. Jadi Juraij adalah pendeta yang tekun beribadah di biara dan seorang pengembala lembu tinggal di biaranya. Jadi ada seorang perempuan atau bisa kita sebut dengan pelacur itu senantiasa datang dan juga menjumpai pengembala tadi, di mana pengembala lembu yang tinggal di biara dari Jurais tadi. Nah, pengembala dan perempuan tadi itu melakukan hal yang tidak senonoh, teman-teman. Jadi pada suatu hari, pada suatu sore, ketika Jurais sedang sholat, ibu Jurais memanggil Juraij, lalu Juraij bingung apakah dia harus melanjutkan sholatnya ataukah ia memenuhi panggilan ibunya. Ummi al-salati. Lantas, apa yang ia putuskan? Yang ia putuskan adalah meneruskan sholatnya. Kemudian sampai 3 kali ibunya memanggil Juraij, ia tidak menjawab sehingga ibunya mengatakan bahwa wahai Juraij, semoga Allah tidak mematikan kamu sebelum kamu melihat wanita-wanita pelacur. Itu yang dikatakan ibunya, karena itu yang dikatakan ibunya ketika Juraid tidak sholat. Ketika Juraid sedang sholat dan tidak memenuhi panggilan ibunya. Hal itu terlontar dari mulut sang ibu. Kemudian ibunya pergi. Lantas tidak lama kemudian perempuan yang tadi melakukan hal yang tidak senonoh dengan pembala lembu tadi melahirkan. Lantas penduduk negeri tersebut bertanya-tanya, bayi siapa ini? Bayi siapa yang kamu lahirkan? Kemudian si perempuan ini mengatakan bahwa ini adalah bayi Juraij. Lantas Juraij pun ditangkap lalu dihujani oleh para biara-biara, oleh para masyarakat atau rakyat-rakyat yang ada di sekitar biaranya. Kemudian si Juraij tersebut diikat lehernya, kemudian dua tangannya ditali, kedua tangannya ditali. Melihat hal tersebut, si perempuan pelacur tadi sangat senang. Kemudian Juraij bertanya kepada orang-orang yang menghukum, apa yang dikatakan oleh perempuan ini? Kemudian raja mengatakan bahwa dia mengadukan kamu bahwa anak yang dilahirkannya adalah anak hasil hubungannya denganmu. Kemudian Juraij berkata, di manakah anak itu? Lalu Juraij menemui anak itu seraya berkata, siapakah ayahmu? Sang bayi pun berkata bahwasanya anak saya adalah anak dari pembala lembu. Nah, hal itu terbukti bahwa Jurais tidak bersalah dan Jurais pun dibebaskan dari hukuman tersebut. Nah, tetapi Jurais tidak marah ya, tidak kesal dengan raja, tetapi Jurais malah tersenyum. Nah, hal itu yang membuat raja bingung. Kenapa? Kenapa kamu tersenyum, wahai Jurais? Jurais bilang kalau misalnya ini aku terjebak dalam doa ibuku. Doa ibunya tadi yang mengatakan bahwa yang mendoakannya bahwa wahai Jurais, semoga Allah tidak mematikan kamu sebelum kamu melihat wanita-wanita pelacur, dan ternyata benar doa dari ibunya, ia melihat wanita-wanita pelacur tersebut. Itu teman-teman, itu adalah sepenggal kisah dari Jurais. Jadi tidak hanya sekali lagi ya teman-teman, tidak hanya doa seorang ibu yang juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga doa kita sebagai seorang anak kepada kedua orang tua kita itu sangat mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan bahwa setelah meninggal, mayit itu akan diangkat derajatnya, kemudian bertanya, "Wahai Tuhanku, ada apa ini?" Tuhan berfirman kepadanya, "Anakmu memohonkan ampun untukmu." Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi teman-teman, alangkah beruntungnya kedua orang tua kita memiliki anak yang soleh-soleha, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, yang senantiasa patuh dan juga berbakti kepada orang tuanya. Jadi ketika kita berbuat dosa, maka kedua orang tua kita pun akan mendapatkan dosa dari apa yang kita perbuat. Dan ketika kita melakukan kebaikan, maka kedua orang tua kita pun akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita perbuat. Dan juga ketika kita melakukan sebuah maksiat, maka hal itu sama aja kita melangkah
melangkah dan juga membawa orang tua kita ke neraka. Tetapi sebaliknya, ketika kita mencoba untuk selalu beribadah, ketika kita mencoba untuk selalu berbuat baik, maka hal itu akan mengantarkan kita dan juga orang tua kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, semoga kita semua yang ada di sini bisa termasuk orang-orang yang baik, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, begitupun dengan eh, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang lainnya yang dapat membawa kita dan juga kedua orang tua kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman jangan berhenti untuk selalu berdoa, jangan berhenti untuk selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di titik terendah, ketika kita tidak punya siapa-siapa, maka doalah kekuatan kita sebagai seorang mukmin dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa yang kita panjatkan kepadanya. Mungkin cukup sekian teman-teman, sedikit sedikit pembahasan dari buku The Great Power of Mother ini. Salah satunya adalah The Great Power of Doa tadi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman yang mendengarkan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun hal-hal yang tidak disukai, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.